Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Muqtadi bi Syarhil Manzuma Al-Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi bidahullahu taala. Dan kita masih di pembagian hadis yang ke-22, masih dalam membahas hadis al-maqlub. Bahwasanya kemarin disebutkan al-maqlub itu ada dua, baik itu yang pertama mengganti rawi dengan rawi ataukah mengganti sebuah sanad tertentu untuk matan yang lainnya. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Aqsamu qalbil khata'i. Qalbul khata'i yaqau fi katsirun min ar-rawati min al-maqbulin wal mardudin wa lahu suwarun min dhalik. الأول قلب الاسم الراوي نفسه سوار بن داود إلى داود بن سوار سوار بن داود إلى داود بن سوار. قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. كذا قال وكيع داود بن سوار وصوابه سوار بن داود أبو حمزة قاله أحمد وأبو داود وغيرهما والأمثلة على هذا كثيرة. Baik, selanjutnya kata beliau Allah Ta'ala, aqsamu qalbil khata', jenis qalb al-khata', membalik, menukar karena kesalahan, bukan karena disengaja, karena kesalahan. Kata beliau hafizahullah, qalbul khata'i yaqa'u fihi katsirun min ar-ruwat min al-maqbulin wa al-maqdudin wa lahu suwar min dalik. Terjadinya penukaran atau membalik terjadi pada kebanyakan atau banyak dari para perawi hadis, baik itu dari al-maqbulin, rawi-rawi yang diterima, ataupun al-mardudin, dari rawi-rawi yang ditolak, tidak diterima, walahu suwar, dan ia banyak datang beberapa bentuk. Min dalik, diantaranya adalah yang pertama qalbun li ismi rawi nafsu, membalik nama dari rawi itu sendiri. Ini jenis dari kesalahan, bukan disengaja. Sebagaimana contoh Sawar bin Daud ila Daud bin Sawar, padahal yang benarnya adalah Sawar bin Daud, tapi disebutkan dalam sanadnya Daud bin Sawar. Sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata haddatsana Waki, telah menceritakan kepada kami Waki guru dari Imam Ahmad, juga guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau haddatsana Daud bin Sawar. Ini dia Daud bin Sawar. Terbalik. Padahal kenapa diketahui itu adalah kesalahan? Karena Waki ini adalah rawi yang siko. Dia guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Asy-Syafi'i juga. Kemudian kata beliau dari Amr bin Shuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aihi, double ainnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru sibyanakum bis salati idza balagu 7, perintahkanlah anak-anak kalian untuk solat jika usianya telah mencapai 7 tahun, wadribuhum 'alaiha idza balagu 10, dan pukullah mereka
apabila telah mencapai usia 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka di antara mereka dari tempat tidur mereka, Kada qala Waki, demikian yang disebutkan oleh Waki Daud bin Sawwar, dan yang benarnya adalah Sawwar bin Daud Abu Hamzah, kunyahnya Abu Hamzah. Qalahu Ahmad, hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud wa ghairihima, dan juga Abu Daud dan selain daripada keduanya. Wal amthilatu ala hadhihi katsirah, dan contoh-contoh atas hal tersebut ini ada banyak. Pembalik-balikan hal ini juga nanti ada pembahasan khusus, bahwasanya pentingnya mendobat nama-nama dari rawi agar tidak terjadi keterbalikan, karena kadang kalau terjadi keterbalikan itu orang lain lagi bertepatan dengan rawi yang lain, yang akhirnya kalau bertepatan seperti itu ya bisa saja dilemahkan, mungkin karena tidak bertemu atau lain sebagainya. Yang kedua, ثانيا قلب إسناد على متن معروف بإسناد آخر. مثاله قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استطاع فليقضى. صححه جماعة من أهل العلم اضطرارا بظاهر سنده، وإنما هو مقلوب السند. قال أبو داود سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه، يعني من درعه القيء وهو صائم. قال نافع عن ابن عمر قلت له حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة قال ليس من هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا يعني وهو صائم فالله أطعمه وسقاه، يعني أن السند السابق إنما هو على حديث من أكل ناسيا، وكذلك فهو في الصحيحين من طريق يزيد بن زريع بن زريع وإسماعيل بن علية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الواهم هشام بن حسان كما ذكره الدارمي. بين البخاري القلب فقال إنما يروى هذا يعني من درعه عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه. وعبد الله بن سعيد والمقبري قال أحمد منكر الحديث. فوضح بهذا أن هشاما وهم فركب سند الحديث الصحيح على متن حديث آخر في طريق منكر والله الموفق. Baik, Masya Allah. Jelas nih. Kata beliau hafizahullah taala yang kedua dari jenis qalbul khata, yaitu menukar sanad atas matan yang terkenal dengan sanad yang lain. Jadi ada satu matan dengan sanad yang terkenal, sanadnya itu ditukar dengan sanad yang lain. Ini karena kesalahan, mungkin karena makna dari matan itu sama atau berdekatan, atau siyak pembahasan dari matan itu sama. Misalkan yang disebutkan dalam pembahasan puasa, mungkin karena kesamaan siyak, kesamaan pembahasan dalam matan, maka terjadi kesalahan dalam periwayatan pemindahan sanad. Contohnya kata beliau hafizahullah taala apa yang disebutkan oleh Imam Abu Daud, telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Isa bin Yunus, telah bercerita kepada kami Hisham bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'a wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada." Barang siapa yang dara'ahu terpaksa, dia tidak bisa menolak
artinya tidak sengaja, al-qai'a muntah wa huwa, dan dia dalam keadaan shaim, berpuasa, falaisa alaihi qada, dan dia tidak wajib, tidak ada qada baginya, artinya tidak batal puasanya, ya kan. Wa in istaqa falyaqdi, dan apabila ia sengaja muntah, mungkin dia memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan atau lain sebagainya, pokoknya hal-hal yang disengaja untuk muntah, maka wajib baginya mengqadha puasanya, artinya batal puasanya. Disahihkan oleh sekelompok dari ahlul ilmi, ahlul ilmi, i'tirazan bi zahir sanadihi, karena tertipu dengan zahir dari sanadnya, karena sanadnya kalau mau diperiksa mereka adalah orang-orang yang thiqah. Wa inna ma huwa maqlubus sanad, dan tiada lain itu adalah maqlub sanad, ada tertukar sanadnya. Abu Daud sendiri berkata, saya mendengar Imam Ahmad ditanya, ma sahha ma fi, apa yang sahih di pada hadis atau riwayat tersebut, yakni man dzarahul qai'a wa huwa shaim. Qala, Imam Ahmad berkata, Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Qultu lahu, Abu Daud berkata kepada Imam Ahmad, hadis Hisham an Muhammad an Abi Hurairah, terus bagaimana hadis Hisham yang kita bacakan tadi barusan dari siapa? Hisham bin Hasan dari Muhammad yang dimaksud di situ adalah Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Imam Ahmad berkata, laisa min hada syai', tidak ada pada hada sanad ini sesuatu pun, maksudnya itu salah. Innama huwa hadis, tiada lain sanad tersebut untuk hadis, yang maksudnya innama huwa hadis, yaitu sanad dari Hisham dari Muhammad dari Abi Hurairah. Sanad itu untuk hadis man akala nasian, yakni wa huwa shaim, siapa yang makan dalam keadaan ia lupa padahal ia sedang berpuasa, fallahu at'amahu wa saqahu, dan itu adalah Allah yang memberinya makan dan minum. Jadi sanadnya untuk itu. Itu tadi yang kita sebutkan. Kesalahannya mungkin karena matan dari hadis tersebut adalah berada di satu pembahasan yang sama, berada di dalam satu pembahasan yang sama, di satu siyak yang sama, atau yang semisalnya, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, sekali lagi yang perlu ditekankan adalah ini adalah karena kesalahannya, bukan sesuatu hal yang disengaja. Ya, wajar, semua orang pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, yakni anna sanad as-sabiqin ma huwa ala hadis man akala nasiyan. Jelas bahwasanya sanad yang disebutkan tadi itu, ya, dari Hisham bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu adalah hadis sanad untuk hadis man akala nasiyan hingga akhir. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa huwa kadzalik, itulah yang benarnya, ya, seperti itu memang keadaannya. Fa huwa fi sahihain, itu adalah di dalam as-sahihain dari jalur Yazid bin Zurai dan Ismail bin Ulayyah, dari Hisham ibn Hasan dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syaraba falyutim shaumahu fa inna ma ta'amahu Allah wa saqah. Jadi itu yang diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan sanad tersebut. Al-wahim, yang dituduh membalik atau menukar sanad adalah Hisham ibn Hasan, kama dzakarahu ad-Darimi. Hisham ibn Hasan yang dituduh, yang dicurigai, sebagaimana yang disebutkan oleh ad-Darimi rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya Bayan al-Bukhari, Imam al-Bukhari menjelaskan al-qalb, keterbalikan dari sanad tersebut atau penukaran, tertukarnya dari sanad tersebut. Innama ayyuhu hada, yakni man dara'ahu, tiada lain hadis man dara'ahu sampai akhir hadis diriwayatkan dari Abdullah ibn Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah, rafa'ahu, dijadikan sebagai marfu'. Kemudian kata beliau, wa Abdullah bin Sa'id yang meriwayatkan hadis man zara'ahu itu, huwa al-Maqburi,
dia adalah Abdullah ibn Sa'id al-Makburi. Kemudian berkata Imam Ahmad munkarul hadis dalam mengomentari si Abdullah ibn Sa'id ini. Fa wadhaha bihada, maka dengan ini jelas bahwasanya Hisham telah salah, wahima, telah melakukan kesalahan. Farokiba, ia menyusun sanad hadis yang sahih, alamatni haditsin akhar fi tariqil munkar, di atas matan hadis yang lain yang dari jalur matan tersebut adalah ada kemungkaran sebagaimana disebutkan. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberi taufik. Intinya jelas ya bahwasanya ada sebuah matan tertentu hadisnya terbalik, bukan sanadnya terbalik, bukan sanadnya dia tapi dimasukkan ke dia. Mungkin ilahnya itu Allah alam, karena samar antara apakah dia berada di pembahasan yang sama atau semisal dengannya, makanya dia tidak makanya dia terbalik, terjadi kesalahan. Mungkin itu tadi alasannya, karena kesamaan. Adapun siapa namanya, Hisham bin Sahan adalah, Ibnu Hajar berkata dia adalah rawi yang sikoh. Min asbatin nas fi Ibn Sirin, di antara orang yang paling terpercaya di sisi Muhammad ibn Sirin. Jadi diketahui bahwasanya itu adalah kesalahan syahidnya, itu keterbalikannya itu adalah karena kesalahan. Lanjut jenis yang kedua dari setelah berarti sampai sini, setelah kita telah selesai dari membahas maklub dalam sanad, dan selanjutnya maklub dalam matan, terbagi dua juga. Lanjut. ثم قال المؤلف أقسام قلب المتن يأتي على وجهين. الأول تقديم وتأخير في المتن نفسه. الثاني نقل متن على سند ليس له. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, jenis maklub terbalik atau tertukarnya dalam matan. Dia datang dalam dua bentuk, dua sisi. Yang pertama adalah takdim wa ta'khir fil matan nafsi, yaitu adanya dikedepankan atau ada yang diakhirkan dari matan itu sendiri. Akan datang contohnya dari matan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah naqlu matnin ala sanadin laisa lahu, menukil sebuah matan dengan sanad yang dia bukan miliknya. Contoh مثال الوجه الأول كقوله ابن عباس رضي الله عنه لما قام يصلي في الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يمينه فأخذني فجعلني عن يساره. الحديث. وقد حكى مسلم وغيره على هذا بالغلة، وأن صوابه أنه قام عن يساره فحوله إلى يمينه كما هو معلوم. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, contoh dari jenis yang pertama bahwasanya adanya takdim wa ta'khir dalam matan itu sendiri. Contoh yang pertama kata beliau hafizahullah, kaqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di situ ya. Salah, anhuma. Ya adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya adalah seorang sahabat, Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Lama qoma, tatkala Ibn Abbas berdiri solat di solat malam bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kumtu an yaminihi fa akhadani fa ja'alani an yasarihi. Al-hadis. Saya berdiri di sisi kanan beliau, kemudian beliau mengambilku, memindahkanku, kemudian menempatkanku di sebelah
kirinya. Waqad hakama Muslim wa ghairuhu ala hada bil ghalat. Imam Muslim dan selain dari beliau rahimahumullahu taala telah menghukumi bahwasanya hadis di atas itu ada kesalahan, ada takdim wa ta'khir. Dan yang benarnya adalah annahu qama an yasarihi fahawwalahu ila yamini, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdiri di sebelah kiri beliau, kemudian fahawwalahu, kemudian beliau memindahkannya ke sebelah kanannya, kama huwa maklum, sebagaimana yang dimaklumi, ya kan? Kalau hadis yang di atas sudah berdiri di kanan, kan itu sudah benar, sebagaimana dimaklumi kalau orang sholat berdua saja, kan sudah dimaklumi bahwasanya itu kita berdiri di kanannya, berarti menunjukkan adanya keterbalikan dari matan hadis tersebut, adanya keterbalikan, ada takdim, ada takhir. Yang harusnya yamin ini diakhirkan, malah dia dikedepankan. Begitu pula yasar harusnya dikedepankan, malah dia diakhirkan, Lanjut. حكم المقلوب. أولا حكم الشرعي، إن كان القلب عامدا للإضراب فهو حرام على فاعله ومتعاطيه فاسد العدالة سارق من سرقة الحديث. وإن كان عمدا للاختبار فإن كان ينتهي القلب بانتهاء الاختبار جاز مع الكراهة وإلا فهو حرام. وإن كان خطأ فلا يكلف به، لكن إذا بين له وجب عليه الرجوع عنه. Taib, selanjutnya kata beliau hafizahullah, hukum dari maklub. Hukum dari maklub yang pertama adalah hukum syar'i, apabila menukar dalam periwayatan secara sengaja lil igrab, untuk menipu orang agar diterima hadisnya, agar diambil hadisnya, fa huwa haramun ala fa'ilihi, maka itu adalah haram, tidak pantas seseorang untuk melakukan hal tersebut, tidak pantas kita menipu. Wa muta'atihi, orang yang melakukannya, fasidul adalah, maka rusak adalahnya, yaitu disebutkan ghair adil, tidak adil, berarti dia ketika ada yang terjadi seperti ini meriwayatkan, maka tidak bisa disahihkan hadisnya karena tidak ada adalah padanya. Selanjutnya sariqum min sariqati al-hadis, dia adalah seorang pencuri dari para pencuri hadis. Jadi hukumnya haram jika penukaran itu secara sengaja untuk menipu. Selanjutnya kata beliau, wa in kana amdan lil ikhtibar, apabila sengaja ditukar untuk menguji, fa in kana yantahil qalb bi intiha'il ikhtibar jaza ma'al karaha, dan apabila penukaran pembalikan itu berhenti setelah selesainya masa ujian atau selesai dari kebutuhannya untuk menukar sanad tersebut, maka hal itu dibolehkan, tapi juga makruh, dibenci juga hal itu, karena Allahu a'lam, mungkin ditakutkan ada orang lain di sekitar itu yang mendengar, kemudian dia mengambil itu, padahal itu salah, Allahu a'lam. Mungkin itu mengapa dia ma'al karoha. Wa illa fahuwa haram, maksudnya wa illa, kalau tetap dilakukan pembalikan itu walaupun selesai masa ikhtibar ini, maka dia haram. Itu juga tidak dibolehkan karena tidak adanya amanah dalam riwayatan tersebut. Wa in kana khata'an fala yukallafu bih, akhirnya dia. Wa in kana khata'an, apabila pembalikan itu karena dua, kan dalam sanad terbagi menjadi dua, sengaja dan karena salah. Yang sengaja tadi itu hukumnya kalau sengaja untuk menipu maka haram, kalau sengaja untuk menguji maka harus berhenti ketika waktu ujian itu selesai, kalau tidak maka itu haram juga. Yang kedua, wa in kana khata'an fala yukallifu, apabila
al-maqlub itu karena kesalahan, terjadi karena kesalahan, ya semua juga manusia melakukan kesalahan. Fala yukallafu bih, maka ia tidak dibebankan, tidak berdosa akan hal tersebut karena salah. Lakin akan tetapi apabila dijelaskan padanya tentang kesalahan yang ia lakukan, maka wajib baginya rujuk dari hal tersebut, wajib baginya bertobat dari hal tersebut dan mengakui kesalahannya Bukan, sekali lagi kita sebutkan, bukan aib mengakui kesalahan. Seorang penuntut ilmu itu bukan aib, ia malah mengakui kesalahan, dan itu adalah bukti bahwa ia belajar dengan benar, karena ia tahu yang namanya amanah ilmiah, dan ia sadar juga bahwasanya ia manusia tidak lepas dari kesalahan. Allahu a'lam. Lanjut. ثانيا حكمه من حيث قبوله ورده هو حاصل إما بالقصد فإن كان للاختبار فلا يضر فاعله من حيث ضبطه، وإن كان للإضراب فصاحبه متروك، وإن كان خطأ مطلقا فهو إما أن يكون شاذا أو منكرا على حسب حال المخطئ والمخالف له، والله الموفق. Selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, yang kedua adalah hukum dari sisi diterima atau tidaknya, hukum dari sisi diterima atau tidaknya. Dia adalah baik itu terjadi karena memang bil qasd, sengaja, memang dimaksudkan untuk begitu, untuk menukar, membalik-balik. Fa in kana lil ikhtibar, maka apabila itu untuk menguji, fala yadurru fa'iluhu min haitsu dhabtihi, maka itu tidak membahayakan bagi pelakunya yang memaklub dari sisi dobetnya, ia tetap dobet. Wa in kana lil i'rab fa sahibuhu matruk, apabila dia maklub menukar hadis untuk menipu, maka rawi tersebut matruk, ditinggalkan hadisnya. Dia tidak dobat lagi. Akhirnya nanti ketika meriwayatkan hadis, ia tidak bisa disahihkan karena tidak terpenuhi syarat hadis yang sahih. Wa in kana khata'an mutlaqan fa huwa imma ayakuna syadzan aw munkara, dan apabila itu maklub terjadi karena kesalahan yang mutlak, fa huwa imma ayakuna syadz, baik itu dia menjadi syadz, maksudnya rawinya syadz, atau rawi yang munkar, sesuai dengan keadaan kesalahannya atau yang diselisihi. Ini nanti hadisnya bisa jadi dia tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan, tergantung dilihat lagi bagaimana keadaan ala hasabi hal al-mukhti wal mukhalif lahu, sesuai dengan keadaan orang yang melakukan kesalahan itu dan yang diselisih atau yang menyelisihinya, dan hanya Allah lah yang memberi taufik. Lanjut. Madhannul hadis al-maqlub al-kamil ibn Ali wa du'afa lil-Uqayli wa kutub al-ilal ka'ilal ibn Abi Hatim wa Darqutni min al-musannifat fi rawi al-irtiyab fi al-maqlub min al-asma' wal ansab lil-Khatib. شفاء القلوب في معرفة الحديث المطلوب للدكتور محمد Bazmul. Selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, madhannul hadis al-maqlub, tempat dicari atau kebanyakannya hadis yang maklub, al-kamil yang ditulis oleh Ibnu Adi, ad-du'afa yang ditulis oleh al-Uqayli, dan buku-buku ilal yang buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat cacat padanya, sebagaimana contoh ilal Ibnu Abi Hatim dan ilal ad-Darqutni. Dan di antara musannafat fi
buku-buku yang ditulis tentang hadis maklub. Yang pertama adalah Rafi'ul Irtiyab fil Maklubi minal Asma'i wal Ansab. Ini khusus nama dan nasab, khusus nama dan nasab. Yang di Qalb al-Khata ya. Qalbun lismi rawi nafsu. Yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, buku di zaman ini Syifa'ul Qulub fi Ma'rifatil Hadits Al-Maqlub yang ditulis oleh Dr. Muhammad Bazmul. Ada saya kemarin saya cari ini 3 jilid bukunya. Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari membahas hadis yang ke-22 Al-Maqlub. Cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.